Mana nih Moza? Katanya mau ngajakin Nya untuk mengolah jengkol. Tapi kok ini belum sampai-sampai sih? Mana perut sudah lapar banget lagi. Itu ya? Mas Jo nggak sih? Aduh, 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 maaf ya Ibu. Minan, maaf Minan. Waduh. Maaf Minan. Kita lagi cari tempat buat makan, cuman nggak ketemu-temu, keburu lapar Minan. Walah, ini jengkolnya mau saya olah nih. Gimana kalau kita masak bareng-bareng, terus kita nanti makan bareng-bareng? Wah, boleh. Minan? Boleh. Ayo Minan, ayo. Nyak bantu yuk Minan. memang rezeki nggak kemana-mana ya anak negeri. Nya sama Moza diajak untuk mengolah jengkol menjadi makanan khas dari daerah Lampung. Asyik, makan-makan. Pisro merupakan makanan khas dari masyarakat Lampung, papaduan yang terbuat dari olahan ikan. Biasanya, ikan yang diolah jadi pisro merupakan ikan laut. Tapi bisa juga kok ikan yang hidup di sungai, seperti ikan patin, ikan gabus, maupun ikan nila. Kalau pisro biasanya memakai ikan utuh, jadi ikan nilainya jangan dipotong-potong ya. Cukup diiris tipis-tipis di bagian badan. Pisro awalnya hanya berupa ikan dengan tambahan sambal, tapi bisa juga diberikan tambahan bahan lainnya. Salah satunya adalah jengkol. Jengkol yang dipakai harus jengkol yang berumur tua. Kalau jengkol tua biasanya mudah untuk diolah menjadi berbagai macam makanan. Minan, ini haru Minan, nyak buang yuk Minan kulitnya. Jangan. Itu kulit jengkolnya bisa buat warna batik. Wah, serius Minan? Iya. Wah, jadi penasaran. Nanti kita lihat prosesnya. Ya udah. Tapi kita selesaikan masak dulu ya. Siap Minan. Nggak jadi penasaran bagaimana ya cara buatnya? Jengkol-jengkol yang tadi sudah Nya kupas tadi kita rebus dulu ya dengan air mendidih. Proses perebusan ini membutuhkan waktu cukup lama. Soalnya biar jengkolnya matang dan lebih empuk. Sambil menunggu kita bikin bumbunya dulu deh. Bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, garam, cabai domba, dan cabai merah kita ulek sampai halus. Untuk ikannya biasanya bisa digoreng atau dibakar. Karena kita mau bakar ikannya, jadi kita buat bumbu oles untuk bakar ikannya dulu ya. Bahan-bahan seperti merica, bawang putih, bawang merah, dan jahe kita ulek sampai halus. Nah, kalau sudah, terakhir baru tambahkan kecap manis secukupnya. Semua bumbu-bumbunya sudah jadi nih. Nah, kebetulan juga sudah matang. Hal ini bisa dilihat dengan warna jengkol yang sudah empuk dan berubah warna menjadi kecoklatan. Sekarang saatnya kita panggang ikannya. Panggangnya langsung pakai api unggun ya, biar cepat matang. Jangan lupa sambil dibakar, dioles bumbunya dulu ya, biar rasanya semakin mantap. Nah, setelah ikannya dipanggang, lanjut kita tumis bumbu yang dihaluskan Moza tadi. Sambil ditumis, tambahkan jengkol yang sudah direbus tadi. Lalu tambahkan air matang secukupnya. Terakhir, baru tambahkan potongan wortel dan mentimunnya. Lalu aduk hingga kuahnya semakin berkurang. Kalau sudah matang, langsung kita angkat dan tinggal tambahkan sambal pada ikan nila yang sudah dipanggang tadi. Mantap! Pisro jengkolnya siap disantap. Baru melihatnya saja sudah bikin ngiler ya anak negeri. Penasaran gimana perpaduan sambal jengkol dengan ikan panggang? Langsung deh kita cobain. Perpaduan ikan panggang dan sambalnya pas banget di mulut. Rasa sambalnya juga unik. Ada rasa pedas, manis, gurih. Biasanya masyarakat Lampung memakan pisro ini secara bersama-sama. Apalagi dimakan dengan nasi hangat. Membuat pisro ini makin menggugah selera. Pokoknya bangi temon. Anak negeri, ternyata di balik aromanya yang kurang sedap, jengkol memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya dapat mencegah penyakit kanker dan mengontrol gula darah. Gimana Minan-Minan rasanya? Bangi temon. Selain enak, pisro ini sangat sehat loh. Soalnya ikan nila terdapat kandungan zat antioksidan dan asam lemak omega 3.
Provinsi Lampung merupakan penghasil pisang terbesar ketiga di Indonesia. Gak heran kalau di setiap daerah Lampung banyak ditemukan kebun pisang dengan berbagai jenis. Salah satunya ada di daerah Kabupaten Pesawaran. Kebetulan nih, Nyak diajak sama Bapak Saring untuk memanen pisang yang ada di kebunnya di daerah Morgodadi. Hai, ini saya aja motong ya, Yai? Iya, Yai, nggak apa-apa. Gimana caranya ya motongnya, Yai? Pegang sini, Oke. langsung potong begini. Oke, saya coba ya, Yai. Wah, dapet Yai, coy. Di desa Margodadi Kabupaten Pesawaran ini banyak tumbuh subur pohon pisang jantan. Namun ada juga pisang kepok maupun pisang uli. Jangan. Kenapa, Yai? Jangan ditebang. Kenapa tuh? Harus di tengah. Oh, harus di tengah ya, Yai? Oke. Ini kenapa harus ditebang, Yai? Kenapa nggak dipanjat aja, Yai? Kalau dipanjat, batangnya nggak kuat. Kalau dia jatuh, pisangnya hancur. Jadi nggak laku untuk dijual. Oke, saya tebang ya, Yai? Pohon pisang sulit untuk dipanjat. Jadi kalau mau ambil buah pisang harus ditebang batangnya. Baru setelah itu kita ambil buah pisangnya. Katanya pisang kepok yang masih mentah bisa dimakan loh. Bahkan katanya berkhasiat bagi tubuh. Jadi penasaran. Nya, coba makan deh ya. Enak kan? Enak kan? Coba ya. Enak. Enak ya. Enak. Pisang kepok mentah memang bisa mengurangi rasa nyeri ketika mah. Karena dalam pisang kepok mentah ini memiliki kandungan antioksida dan serat yang baik untuk menetralisir produksi asam lambung. Ketika asam lambungnya netral, maka penyakit mah akan berkurang bersamaan dengan hilangnya rasa nyeri di perut. Nih, karena udah bantuin, tak kasih pisang aja ya. Wah, kalau pisang mah udah biasa, Pak. Terlalu mainstream. Saya mau batangnya aja. Boleh nggak? Mau saya Boleh. masak? Emang bisa dimasak? Bisa. Saya bawa ya? Boleh. Oke, saya bawa, Pak. Selain buahnya, ternyata batang pisang bisa diolah loh menjadi beraneka ragam makanan. Gak percaya? Langsung ikutin Nyak masak deh. Teo, Yai punya hadiah nih buat kamu. Hadiah apa tuh, Yai? Kamu mau pilih kanan atau kiri? Pilih Yai aja deh. Aduh, meleleh nih ya ini kalau diginiin. Bahaya nggak? Mau pilih kanan atau kiri nih? Kanan aja deh, Yai. Kanan. Ini dia hadiah buat Teo. Kasih lo, Nih, Yai. udah bersih kan? Udah bersih tadi kan? Yang kita olah bukan batang pisang mentah ya, melainkan pelepah pisang yang sudah dikupas kulit luarnya. Nah, batang pisang yang putih inilah yang bisa diolah menjadi makanan. Untuk pelepah pisangnya tidak perlu diparut, cukup dipotong kecil-kecil seperti ini. Selanjutnya, pelepah pisangnya direndam dengan air garam. Setelah dipotong-potong, sekarang pelepah pisang ini kita rendam pakai air garam. Fungsinya untuk menghilangkan getah yang ada di pelepah pisang. Tapi, kalau kita cinta Yai ke kamu, jangan sampai hilang. Iya, Yai. Setelah direndam, pelepah pisangnya kita tambahkan garam dan diaduk agar asinnya merata. Nah, untuk oseng-oseng batang pisang ini tidak ada bumbu yang dihaluskan. Semua bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai domba, dan tomat semuanya diiris. Tidak lupa untuk oseng-oseng batang pisang ini, ada tambahan udang dan petainya. Proses selanjutnya kita rebus potongan pelepah pisangnya ya. Rebus sampai airnya mendidih. Pelepah pisang ini teksturnya agak keras, jadi untuk membuat empuk harus direbus cukup lama. Nah, kalau pelepah pisangnya sudah agak kecoklatan, tandanya sudah empuk dan matang. Langsung saja Nyak tiriskan ya. Proses selanjutnya kita tumis bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan cabai merah, cabai domba, dan tomat merah. Biar rasanya makin gurih, tambahkan juga udang yang sudah dipotong dan dibersihkan. Aduk sebentar hingga udangnya matang. Nah, kalau udangnya berubah warna menjadi lebih orange, baru deh kita tambahkan pelepah atau batang pisangnya. Apalagi nih Minan yang mau ditambah? Petenya jangan lupa. Oh, pete ya? Boleh. Nyak tambahin yuk Minan. Setelah ditambahkan petai, terakhir kita bumbu dengan gula dan garam. Aduknya bentar saja ya, agar pelepah pisangnya tidak mudah hancur. Ini dia, oseng-oseng batang pisangnya sudah matang. Batang pisang ini ketika sudah diolah jadi empuk ya anak negeri, jadi mudah untuk memakannya.
Untuk rasanya sih bangi temon alias enak banget. Nggak nyangka ternyata pelepah batang pisang ini bisa dipadukan dengan makanan laut seperti udang. Rasanya pun jadi lebih enak. Jadi ada rasa gurihnya. Pokoknya pas banget deh. Apalagi dimakan dengan nasi hangat. Jadinya pengen nambah lagi. Walaupun sering dilupakan, ternyata olahan batang pisang ini memiliki banyak sekali manfaat. Salah satu diantaranya adalah dapat mengobati asam lambung. Tekstur dari batang pisang ini renyah dan rasanya seperti rebung. Dan pastinya bangi temon. Sebenarnya di daerah lain ada pula olahan dari batang pisang atau pelepah pisang. Contohnya di Nusa Tenggara Barat. Di Lombok ada sayur ares yang selalu disajikan ketika ada pernikahan suku Sasak Lombok. Wah, ada banyak ibu-ibu nih yang sedang mencanting kain batik. Sebelum mencanting, ada proses awal yang tidak boleh terlewatkan, yaitu proses jiplak atau mal. Proses ini merupakan proses awal dalam pembatik. Membuat pola dengan jiplak lebih sering digunakan karena lebih cepat dan lebih praktis. Ini yang namanya proses mencanting. Mencanting dilakukan dengan cara menorehkan malam atau lilin cair pada kain yang ingin digambar. Minan, gimana Minan hasil saya Minan? Alah, berantakan bang. Kalau proses mencantingnya sudah selesai, baru masukkan ke proses pewarnaan kain. Ini nih yang bikin beda dari batik-batik lainnya. Biasanya, pewarna memakai pewarna pakaian atau tekstil. Nah, kalau batiknya Minan Sulastri menggunakan pewarna alami dari jengkol. Setelah merebus pewarna dari kulit jengkol, air rebusnya akan berubah menjadi lebih kecoklatan. Wajar ya, kulit jengkol memang berwarna coklat kehitaman. Setelah itu, mencelupkan kain batik yang sudah dicantingkan tadi. Untuk teknik pewarnaan batik ada dua macam, ada teknik celup dan teknik colet. Nah, yang Nya mau lakukan ini termasuk teknik pewarnaan celup ya. Setelah direndam, baru deh dikeringkan. Nah, untuk pengeringnya jangan di bawah sinar matahari langsung ya. Cukup diangin-anginkan seperti ini sampai kainnya kering. Setelah kering, kita canting lagi di bagian motif-motifnya. Tapi kali ini menggunakan cairan malam yang lebih pekat. Proses terakhir ini untuk membuat motif batiknya agar lebih terlihat cantik dan bagus tentunya. Ini dia kain batik yang terbuat dari pewarna kulit jengkol. Gimana? Keren kan? Apalagi pasnya pakai seperti ini. Terasa kebudayaan Nusantaranya ya.